warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa lagi. Kalau kemarin itu 12 kelompok, untuk 2 hari ke depan kita menjadi 4 kelompok lebih besar dan nanti pembahasannya akan lebih spesifik. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan untuk bulan Oktober ini dengan berbagai hal. Tentunya juga kesehatannya juga harus dijaga, manajemen waktunya juga harus diperbaiki. Mulai Oktober ini kalau perlu Bapak Ibu pasang wifi karena on terus. Yang ketiga, yang ketiga, biasakan yang masih pakai HP sekarang pakai laptop begitu. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu, hari pertama kemarin sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah didampingi oleh dosen-dosen kami. Ada 12 dosen, kemungkinan juga yang kelas ini berbeda. Jadi nanti akan saya dampingi maksimal sampai jam 10 ya. Karena saya jam 10 harus ke bandara dan ke Jakarta untuk rapat panitia nasional dan mendaftarkan Bapak Ibu semua untuk ujian. Jadi nanti tahapannya kami mendaftarkan Bapak Ibu semua untuk ujian. Itu tahap pertama. Untuk tahap keduanya Bapak Ibu yang akan mendaftarkan sendiri untuk ujian. Kalau sudah ada kartunya, nanti Bapak Ibu tahu hari apa ujiannya, jam berapa ujiannya. Jadi tanggal 18-19 itu nanti Bapak Ibu kalau sudah cek kartunya, sudah mendaftar tahap kedua, insya Allah sudah paham mau ujian jam berapa, hari apa. Bapak Ibu, kami sampaikan kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Ras terkait dengan rundown yang atau timeline yang baru. Jadi ada mundur kegiatannya baik UP maupun UKIN. Jadi Bapak Ibu harus lebih mempersiapkan diri karena ini terutama untuk PAI, karena PAI untuk PPG tahun ini adalah yang terakhir kemungkinan. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ya sekali PPG lulus begitu, yang serius, yang fokus begitu. Jangan seenaknya sendiri, karena kemarin saya mengawal dari modul 1 itu tidak ada dihubungi tidak bisa, WA tidak aktif, telepon tidak aktif. Akhirnya ada 13 mahasiswa yang ketinggalan Bapak Ibu. Jadi sampai batas waktu itu tidak mengerjakan TAM. Modul 2 saya kawal lagi, masih ada 6. Makanya kemarin kami percepat supaya kita itu ngejarnya tidak terlalu mepet waktunya. Jadi kemarin kami tutup tanggal 30 September, kita masih spare waktu 3 hari. Alhamdulillah tanggal 2 kita sudah selesai semua. Jadi kita OTW daftarkan ujian tahap 2. Bapak Ibu banyak sekali yang bertanya ke saya selaku Kaprok di PPG, lebih dari ribuan ya, 1000 lebih yang bertanya terkait dengan PD Dikti ya. Jadi 4.273 mahasiswa atau peserta PPG itu sudah kami daftarkan di PD Dikti 2 minggu yang lalu. Kami antisipasi, karena kalau di akhir-akhir biasanya PD Dikti banyak errornya. Ada banyak mahasiswa yang ngecek 3 hari ini lebih dari 1000 tanyain PD Dikti ternyata tidak bisa. Itu bukan karena Bapak Ibu tidak terdaftar, karena memang sistemnya lagi banyak yang diupload, terutama yang PPG. PPG itu 100.000 lebih. Jadi kami antisipasi 2 minggu yang lalu sudah kami impor semuanya ke PD Dikti, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah terdaftar di PD Dikti. Jadi nanti tidak usah bertanya kalau ngecek, Pak Irfan mau bertanya Pak, nama saya nggak muncul.
insya Allah muncul. Karena memang aplikasinya lagi banyak yang akses sehingga error. Terus selanjutnya, selain terkait dengan hal-hal yang teknis seperti itu, Bapak Ibu juga harus menyiapkan mental ini. Mental, terus beberapa orang sudah menghubungi saya terkait disabilitas. Nanti akan saya laporkan apakah ada perlakuan khusus atau pengawasan khusus. Karena memang untuk yang disabilitas terutama tunanetra ini tidak bisa mengerjakan sendiri, jadi harus didampingi begitu. Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan slide, ini akan saya sampaikan lagi hal-hal penting terkait dengan Bapak Ibu ke depan, 2 minggu, 3 minggu ke depan. Maaf Pak Badrus, background saya nggak bisa ini. Nggak bisa ya, nanti belajar Pak. Jadi kalau sudah kegiatan dimulai, jangan bicara masalah teknis nggih. Nanti malah bingung sendiri. Nggih. Baik. Ini sudah terlihat? Sudah terlihat nggih materi saya? Sudah. Ampun, Pak. Ini hal penting yang akan saya sampaikan tadi sudah Recording in saya progress. sampaikan di awal, supaya Bapak Ibu semuanya bisa memperhatikan. Satu, jaga kesehatan, manajemen waktunya yang bagus. Yang ketiga, yang kedua itu manajemen waktu yang bagus. Yang ketiga, untuk bapak-bapak dan ibu yang memang ngajarnya itu di daerah 3T atau memang susah sinyal, tolong koordinasi dengan dinas terkait. Untuk tesnya nanti bisa di dinas terkait, karena kasusnya dari tahun ke tahun itu tidak lulus PPG bukan karena Bapak Ibu tidak pinter, bukan karena Bapak Ibu, tapi karena hal-hal yang lain. Itu adalah Bapak Ibu tidak ikut tes, entah sinyal, entah listriknya mati, atau yang lain-lain. Nah, ini banyak kasus seperti itu. Jadi karena ketidakhadiran waktu ujian. Nah, ujian itu tidak bisa kayak TAM Bapak Ibu, diulang, tidak bisa. Jadi ujiannya ya nunggu tahun depan. Jadi nanti kalau masih ada PPG, Bapak Ibu baru ngikut, dan itu biaya sendiri. Yang batch 1 itu yang tidak lulus biayanya 300.000 Bapak Ibu. Jadi saran saya ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau bisa ya PPG batch 3 ini nanti ujiannya ya lulus begitu, tidak usah bermasalah untuk tidak lulus. Oke. Sambil nanti pembiasaan untuk menggunakan laptop ngetik. Karena untuk tugas studi kasus itu 4 paragraf atau 4 hal itu nanti minimal itu 300 sampai 500 kata. Jadi satu halaman itu sekitar 300 sampai 500 kata. Jadi Bapak Ibu harus mulai belajar, terutama yang senior-senior ini yang belum terbiasa dengan laptop, tolong nanti biasakan untuk ngetik. Bapak Ibu, ini kami sampaikan konstruksi soal untuk UP. Ini kemarin sudah dibahas ya, soal PCK itu ada 35, soal SJT ini 25 soal, dan soal studi kasus reflektif. Ini nanti waktunya kira-kira 2,5 jam. 2 jam untuk mengerjakan 60 soal, PCK 35, soal SJT 25 soal. Kalau soal PCK ini kemarin di hari pertama sudah saya minta untuk menjelaskan, yaitu basisnya adalah modul ajar. Standar Anda belajar pakai apa? Pedomannya modul ajar dan kisi-kisi. Kemarin sudah saya share semuanya, kisi-kisi. Nanti bisa untuk dipelajari. GKRA, GKMI, PAI beda, tapi jumlahnya sama. Kisi-kisinya berbeda tapi jumlahnya sama. Nah, ini Bapak Ibu harus belajar. Belajarnya dari mana? Dari modul ajar dan kisi-kisi. Nanti akan saya jelaskan singkat. Saya tampilkan di sini. Terus soal SJT.
soal SJT ini terkait dengan kepribadian dan sosial Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau dulu yang ikut tes PNS 2015 ke sini itu ada tes kepribadian. Tes kepribadian itu setiap pilihannya A, B, C, D, E itu ada poinnya semua 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu itu yang penting kerjakan aja, itu dapat poin. Nah, setelah dikerjakan itu dilihat dibaca hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif terkait dengan kepribadian dan sosial Bapak Ibu semua. Seumpama ini Pak Mujianto ini dapat soal narasi ketika teman Anda Bapak Nur Rohim, guru PAI, dia sukanya titip absen, bagaimana Anda menanggapi hal itu? Nah, itu nanti ada pilihan jawabannya. Nah, saya akan mengikuti Pak Nur Rohim, dapat gaji full tapi absennya dititipkan atau tanda tangan saja. Betul lah. Ini contoh pilihan kalau yang SJT. Atau saya akan menasihati Pak Nur Rohim untuk absen dan mengajar di sekolah sesuai dengan jam ajarnya itu. Jadi soal SJT itu soal kepribadian dan sosial Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat terbiasa, terutama yang ikut tes CAT PNS 2015 ke sini itu ada tes kepribadian dan itu semuanya ada poinnya. Nah, yang penentu itu sebenarnya di soal PCK sama di soal studi reflektif. Ini penentu. Ini karena kemarin tuh banyak sekali yang memang gugup waktu menghadapi laptop. Apalagi ada yang kemarin itu puluhan yang lapor ke saya baru memakai HP Android itu bulan Juli setelah diumumkan PPG. Bisa Anda bayangkan Bapak Ibu, setiap hari saya dikirimi gambar foto. Karena apa? Baru latihan pegang WA itu. Dan itu banyak sekali, puluhan begitu. Terutama yang senior. Jadi mohon dimaklumi kalau tadi ada di awal itu nyeting berikut jadi masalah itu. Karena baru latihan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti soal PCK, soal SJT, soal studi kasus reflektif nanti kira-kira waktunya 2,5 jam. Jadi soal pilihan gandanya nanti 2 jam sesuai jadwal Bapak Ibu semuanya. Soal studi kasus reflektifnya 30 menit. Jadi sekarang Bapak Ibu nanti menyiapkan laptop untuk latihan 30 menit itu mengerjakan studi kasus reflektif. Kira-kira bisa tercapai enggak 300 kata sampai 500 kata itu. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya. Walaupun saya ngasih contohnya yang sederhana saja, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Karena studi kasus reflektif ini nanti sistemnya diacak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus belajar semua tema. Ada tema media pembelajaran harus belajar, strategi pembelajaran harus belajar, LKPD harus belajar, penilaian harus belajar. Jadi semuanya harus dipelajari karena Bapak Ibu nanti tidak tahu akan dapat yang mana. Jadi Bapak Ibu harus belajar semuanya karena diacak. Nah, yang kedua, SJT nanti ada dinilai waktu UKIN Bapak Ibu. Ketika Anda tidak mengerjakan SJT, UKIN-nya pasti bermasalah. Lah UKIN itu nanti apa saja yang dinilai? Ada 3 Bapak Ibu. Kami dosen penilai itu nanti akan menilai 3 hal. Yang pertama adalah modul ajar yang lengkap dengan lampir-lampirannya. Ini jadi satu file. Beda dengan yang modul 3 kemarin dipisah-pisah. Kalau ini nanti jadikan satu file. Jadi ada modul ajar, ada media, ada materi, ada LKPD, ada asesmen. Jadi satu. Semakin lengkap sesuai dengan contoh dan template yang saya berikan kemarin itu, insya Allah nilai Anda akan maksimal di atas KKM lah begitu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan modul ajar itu. Yang kedua adalah, nah ini saya muncul dulu. Yang kedua adalah video praktek pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Nah ini banyak yang bertanya, Pak, apakah harus 2 GB? Bukan materinya, Pak. Pripun? Yang kelihatan share
Ya, PowerPoint tidak kelihatan, Pak. iya, iya. Share screen. Iya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatannya udah TA ya. Belum Bapak. Kelihatan WA-nya Pak, kelihatan WA. Hanya Bapak, share screen-nya nggak terlihat. Kelihatan, Bapak. Oke. Sudah kelihatan ya? G. Oke. Jadi tadi sampai mana tadi? Penilaian yang untuk uji IKIN tadi sampai modul ajar lengkap dengan lampiran-lampirannya nanti diupload. Terus yang kedua adalah video praktik pembelajaran Bapak Ibu. Ini jangan lupa ini video praktik pembelajaran. Kemarin sudah duluan bikin, ternyata nggak pakai batik, diusahakan pakai batik. Begitu ya? Terus perkenalannya gimana? Perkenalannya tidak perlu kartu-kartu. Beda sama yang batch 1, waktunya masih banyak. Beda sama yang format yang lama. Karena ini pesertanya 100.000 lebih, waktunya sangat mepet. Bapak Ibu tidak perlu pakai identitas. Perkenalan biasa saja, monggo. Boleh di depan sekolahan, boleh di depan ruangan. Yang penting Bapak Ibu pakai batik. Nanti ngajarnya sama 2 JP untuk tag videonya. Nanti Bapak Ibu edit 15-20 menit. Kalau lebih dikit ya nggak apa-apa lah. Jadi banyak sekali yang tanya, Pak, saya sampai 20 menit lebih, 20 detik. Nggak masalah, tidak apa-apa. Jadi hal-hal yang lebih sedikit nggak masalah. Yang masalah itu ketika Bapak Ibu tidak upload, itu pasti tidak lulus. Jadi untuk UKIN, 2 hal itu yang dinilai plus soal studi kasus reflektif. Jadi soal studi kasus reflektif ini akan dikerjakan waktu UP, tapi penilaiannya waktu UKIN, Bapak Ibu. Jadi tolong nanti harus dikerjakan, karena ini menentukan kelulusan Bapak Ibu, terutama untuk UKIN dan UP. Jadi begitu, ada 4 tema tadi, semua harus belajar, nanti kita jelaskan di sini. Selanjutnya baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan tidak? Saya Pak. Monggo. Tadi pertanyaan soal studi kasus itu pengerjakan waktu UP, tetapi dinilai ketika ini itu bagaimana Pak? Jadi dengan nanti kan setelah UP itu kan studi kasus reflektif yang Anda kerjakan itu nanti diimpor ke sistem UKIN. Nanti diimpor ke sistem UKIN Bapak Ibu semuanya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Nah, jadi wajib ada isinya, terutama sesuai dengan tema yang Bapak Ibu nanti dapatkan. Itu ya. Bapak mau tanya, Pak? Pak, mau tanya Pak? Oke, monggo satu-satu. Itu yang 20 menit itu sama perkenalan apa hanya pembelajaran, Pak? Nah, ini ibu-ibu ini Kali perkenalan, 15 sampai 20 menit sudah semuanya Bapak Ibu. Sudah nggih? Monggo Pak Iqbal. Iya Pak, izin bertanya Pak. Saya itu kemarin Zoom-nya sama Pak Victor. Iya. Tapi hari ini sama Pak Badrus beda link. Jadi saya itu di kelompok yang mana ya Pak ya? Ya memang beda-beda. Yang 12 kelompok hanya sehari kemarin saja Bapak. Yang hari ini sama saya, 2 hari ke depan mungkin sama saya lagi. Itu ya, nggak usah bingung. Ini karena kami terkendala terkait dengan Zoom yang 5.000 tidak ada Bapak Ibu, 3.000 tidak ada, makanya dipecah yang ada 1.000 begitu. Ini teknis ya. Oke, Pak Paryono ada tanya. Pak, izin tanya Pak. Tanya Pak. Tadi terputus. Pak Paryono monggo. Yang ingin saya tanyakan, kemarin pas upload modul pelajaran yang untuk modul 3 kan file-filenya itu terpisah. Nah untuk besok itu filenya jadi satu, berarti mungkin untuk di file modul pelajarannya nanti
hanya sekedar foto atau link aja gitu, seperti itu apa gimana Bapak? Kalau memang untuk video nanti ditempel link saja Pak, dikasih keterangan. Oh, oke. Intinya filenya jadi satu, jadi nanti kami klik penilai itu langsung jadi satu semuanya, dari modul ajar sama lampiran itu. Kalau Bapak Ibu sudah ikut template sama contoh, insya Allah itu nilainya sudah di atas 80 semua Bapak Ibu. Berarti template-nya itu sesuai template itu itunya. Lalu contohnya dengan tergantung pilih yang mana. Pak Paryono semua pilihnya PBL, sintaknya yang disesuaikan dengan PBL Bapak. Iya. Jangan PBL nanti sintaknya TBACK begitu. Iya, betul. Oke, aman. Berarti untuk itu modulannya misalnya itu sama nggak apa-apa ya untuk dipakai? Nggak apa-apa Pak. Nah, kemarin itu banyak yang WA saya. Saya itu sehari biasa nerima 1000 WA Bapak. Terima kasih Pak. Ya, jadi kemarin itu banyak yang WA. Seumpama modul ketiga dipakai lagi nggak masalah, bisa disempurnakan. Tapi jangan menyempurnakannya nanti diupload lagi di modul 3. Anda itu sudah lulus, disempurnakan nanti statusnya malah nggak lulus lagi, malah bahaya begitu. Terima kasih sekali Pak. Gitu. Makasih. Pak, izin bertanya Pak. Monggo Pak. Ini Pak, mau bertanya masalah penilaian kelulusan PPG ini Pak. Ini kan kan ada 3 Pak. Ada UKIN, ada modul ajar, kemudian ada UP Pak. Apakah ini semua dinilai terpisah atau dijadikan satu Pak? Diambil persennya gitu Pak. Misalnya UP-nya berapa persen, UKIN-nya berapa persen, kemudian modul ajarnya berapa persen begitu Pak. Mohon maaf. Ini Bapak, Pak Zakianur, ini sangat percaya sekali ini. Jadi saking cahayanya menyilaukan ini. Ini Pak, kameranya rusak Pak. Kameranya rusak Pak. Ini Pak Zaki, ini dipersiapkan laptopnya. Sudah mau ujian kamera rusak, nanti takutnya penampakan ini. Itu pengaturan mungkin Pak Zaki. Oh ya Pak, nanti mungkin kalau saya udah ke kota mau dibawa ke tukang servis dulu. Ya, nanti pengawasannya ada 2 Bapak. Jadi satu di kamera, yang kedua di HP. Jadi Bapak itu nanti diawasinya 2. Makanya nggak boleh kamera rusak itu. Oh baik Pak, nanti dicarikan yang penilaian Bapak Ibu untuk modul ajar jenengan sudah dinyatakan lulus. Jadi nanti untuk pendaftaran kayak saya jelaskan tadi, selain menyiapkan pas foto 4x6 sama scan KTP, nanti kami buatkan surat lulus proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sudah lulus ini. Untuk lulus ini jadikan syarat. Syaratnya apa? Kartu itu sama nanti Bapak harus terdaftar di PDDikti selama 2 hari. Selama 2 hari ke depan kami akan mencoba mendaftarkan tahap pertama 4.273 peserta yang ada pula. Itu. Terus masalah persentase tidak ada Bapak Ibu. Jenengan nanti kalau tidak lulus UP, lulus UKIN, nanti tetap Anda tidak lulus. Begitulah sebaliknya, lulus UP tapi tidak lulus UKIN, jenengan juga tidak lulus. KKM-nya berapa? 75. Jadi pastikan Bapak Ibu mempersiapkan, terutama yang UKIN ini. UKIN ini biasanya problemnya nggak lulus itu apa? Upload nyantai-nyantai di hari akhir. Kalau sudah dibuka tanggal 13, mendingan diupload di tanggal 13. Karena problem yang sekarang di PDDikti, di sistem LMS kemarin, rata-rata adalah di hari-hari terakhir itu peserta lagi upload sehingga sistemnya error. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sudah, seumpama ini modul ajar sudah siap, terus video UKIN sudah siap, 13 dibuka, 13 Oktober dibuka, langsung diupload saja. Nanti juga fakta integritas diupload. Jadi selesai semuanya, Bapak tinggal santai-santai menunggu untuk UP, begitu. Itu ya Bapak Ibu. Ya baik Pak, terima kasih banyak. Itu mau bertanya Pak. Saya belum bertanya Pak. Izin Pak. Siapa dulu monggo, Bu Rina? Bapak,
Maaf, untuk template yang Bapak berikan kemarin itu kan templatenya 2 pertemuan. Nah, untuk UKIN itu modul ajarnya dibuat 1 pertemuan saja atau 2 pertemuan ya Bapak? Terima kasih. 1 pertemuan saja Bu. Kemarin yang 2 pertemuan itu juga dibikin 1 pertemuan. Maksudnya kan temanya panjang itu. Satu itu yang diupload saja. Dengan jangan terlalu semangat, nanti malah bikin kayak RPL 3 tahun dibikin semua nanti. Siap Bapak. Template ada 2 pertemuan. 1 pertemuan saja. Izin bertanya Pak Badrus, saya belum bertanya Pak Badrus. Pak Badrus, saya belum. Tolong Pak Masno, mau dulu Pak Masno berisi. Izin tanya Pak Badrus. Mau tanya, untuk UKIN itu videonya nanti diupload bentuk linknya atau bentuk videonya, terus kapasitas maksimal video berapa giga yang Mas 5 lah ya. Belum? Itu saja Pak. Mana. Matan Pak Badrus. Baik, untuk tadi pertanyaannya tadi Pak, ini banyak sekali WA yang masuk ini, ada bingung ini. Pertanyaannya apa tadi Pak? Pak Masno matiin dulu lah. Halo, tadi apa pertanyaannya? Untuk video UKIN itu nanti linknya. Untuk video UKIN nanti linknya Bapak Ibu, yang diupload itu linknya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk video UKIN nanti diupload di YouTube, nanti disetting publik supaya kami bisa lihat. Kalau memang nanti YouTube-nya menolak karena hak cipta, nanti jalan keduanya Bapak Ibu bisa upload kayak yang modul 3 kemarin di Google Drive. Settingannya nanti disetting supaya kami bisa langsung lihat. Termasuk juga yang modul ajar. Gitu nggih? Kami menyarankan 15-20 menit. Kami menyarankan segitu. Nanti kalau terlalu banyak, seumpama kemarin banyak yang tanya itu, Pak saya ngajar sampai 70 menit, tag videonya 70 menit gimana? Nanti yang susah Anda sendiri. Kalau terlalu besar. Jadi saya sarankan untuk yang video itu 1 perkenalan, yang kedua tahap-tahap pembelajarannya ditampilkan semua sudah cukup. Jadi pendahuluan, pelaksanaan sama inti penutup sudah cukup gitu. Kalau memang tidak ada nyanyi lagu-lagu wajib, tidak perlu, tidak apa-apa gitu ya. Kalau ada kapasitas maksimalnya nggak Pak, yang berapa giga gitu, yang bisa apa batasan menitnya aja sampai maksimal 15 menit sampai 20 menit aja Pak. Lebih sedikit tidak apa-apa. Jadi nanti malah tambah pertanyaan lagi. Gitu ya. Saya lanjutkan. Saya kira pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Saya lanjutkan share lagi. Pak, sebelumnya Pak, mohon maaf sebentar Pak. Mohon maaf. Yang tadi saya belum dapat jawaban, soalnya tiba-tiba keluar kelempar dari Zoom. Saya perlu ikut grup Pak Victor atau Pak Badrus? Mohon maaf. Sudah saya jawab Pak. Untuk yang Pak Victor hanya 1 hari kemarin. Kalau mau ikut grup BA itu ada grup BA saya yang bikin mahasiswa. Nanti untuk latihan saja. Ya, saya belum dapat ininya Pak. Nanti tanya teman-temannya Pak. Ya. Oke, monggo. Kita share lagi. Ini berapa? 800 peserta. Kita share lagi materinya supaya ini jelas, karena setiap hari itu saya dengar hal yang sama tapi orangnya beda. Selanjutnya
kritis menghadapi UKM PPG Bapak Ibu. Tadi beberapa teman kita yang di 3T atau mungkin kendala sinyal, tolong nanti koordinasi dengan pemerintah kota atau kabupatennya untuk menyediakan tempat ujian. Masalah jadwal berbeda tidak apa-apa, termasuk yang sering mati lampunya. Kemarin ada yang sambar petir atau yang lain, itu nanti bisa koordinasi supaya pemerintah kabupaten kotanya itu menyiapkan fasilitas, lokasi atau ruangan atau gedung beserta gensetnya. Kalau mati lampu kan bisa aman gitu. Harus tenang dan rileks Bapak Ibu, makanya latihan dari sekarang, mulai menggunakan laptop untuk ngetik. Nanti latihan studi kasus 300 sampai 500 kata. Terus yang kedua, persiapan kelengkapan yang digunakan saat ujian. Nah, ini penting. Bapak Ibu harus menyiapkan laptop yang proper. Saya sarankan untuk tidak pakai Chromebook karena untuk install aplikasi tidak bisa. Yang sekarang masih menggunakan Chromebook mungkin sampai LMS kemarin masih dipakai, untuk Zoom masih bisa. Tapi untuk ujian nanti untuk install aplikasi harus Windows atau Apple kalau mungkin. Untuk install aplikasi, kalau yang Chromebook tidak bisa, aplikasi ujian maksudnya. Jadi ini harus disiapkan semuanya Bapak Ibu. Laptop yang proper, HP harus on 1 bulan ini. Monggo nanti pasang WiFi juga boleh 1 bulan saja. Terus jangan soal itu dihafalkan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus pahami kisi-kisinya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi kisi-kisi itu kemarin sudah dijelaskan oleh dosen-dosen pendamping. Bapak Ibu fokus ke apa? Taksonomi belum. Ini taksonomi kita masih pakai kurikulum merdeka, masih yang belum. Kalau yang terbaru pakai taksonomi Solo begitu. Jadi Bapak Ibu fokus ke sini. Nanti akan saya share kisi-kisinya. Jadi untuk soal PCK itu tidak mungkin memakai C1 atau C2, minimal adalah C3. C3 itu di sini Bapak Ibu, mempraktekkan, menerapkan, mengimplementasikan, melaksanakan. Posisinya di sini. Jadi untuk soal PCK, Bapak Ibu kalau menemukan jawaban, menyebutkan, menghafal, itu tidak mungkin benar, pasti itu salah pilihannya. Atau mengingat, atau C2 memahami. Nah, ini tidak mungkin. Karena apa? PCK ini standarnya HOTS, jadi dia minimal C3 ini, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Itu poin pentingnya. Bapak Ibu harus paham di sini. Selanjutnya akan saya share. Ini PAI dulu ya. Saya share PAI dulu. Kemarin saya sudah bikinkan soalnya, bikinkan ringkasan kisi-kisinya. Akan saya share. Semoga kelihatan PAI. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini yang penting Bapak Ibu pahami. Kelihatan Pak. Oke. Ini yang penting Bapak Ibu pahami. Soal nomor 1, indikator esensialnya apa? Ini contoh saja ya. Nanti kita acak, pilih yang mana, nomor berapa, terus kita nanti latihan soalnya. Disajikan deskripsi materi tentang pembentukan akhlak karimah mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Taksonomi belumnya C5. C5 tadi apa Bapak Ibu? Mengevaluasi. Mengevaluasi. C5, yo. Mengevaluasi.
Evaluasi Bapak. Ini harus hafal. C3 mempraktikkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Iya. Soal nomor 1 C5 kesulitan sedang. Soal nomor 2 ini C6 mengkreasi tingkat kesulitan sukar. Ini nanti akan saya share Bapak. Coba kita lihat soalnya seperti apa. Soalnya saya share di bawah. Ini buat latihan Bapak Ibu. Kemarin kan disuruh bikin soal ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini yang PAI dulu. Bapak Ibu fokus ke taksonomi belumnya. Ini C5 soal nomor 1. Tidak usah dibaca narasi atau deskripsinya. Nanti menghabiskan waktu. Satu soal itu cuma 2 menit. Kalau Bapak Ibu narasinya panjang kayak gini, nanti waktunya habis. Langsung ke pertanyaannya. Rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap. Manakah yang paling sesuai dengan indikator peningkatan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia? C Bapak. C Pak. Menunjukkan contoh perilaku. D. Menunjukkan komitmen melaksanakan iman takwa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, C5. C5. Peserta didik mampu memahami, C2 salah. Peserta didik mampu menghafal, C1 salah. Yang D, peserta didik menyebutkan C1 salah. Membandingkan C berapa? Membandingkan C berapa dulu? Menunjukkan komitmen melaksanakan. Membandingkan C5 Pak. Apa ya Pak? C4 Pak, C4 membandingkan. Ya, berarti C5 yang C. Ini Bapak Ibu sudah pinter-pinter ini. Nanti ngerjakan tinggal langsung bisa cepat. Soal nomor 2 tadi C6 ya. Soal nomor 2 tadi C6. C6 tingkat kesukaran suka. Kita lihat soal nomor 2. Nih. Rumusan tujuan membaca ranah pengetahuan manakah yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik mampu berpikir kritis ini? D Pak. D Pak. D Pak. D mencipta. Itu semua ya. Menciptakan argumen. Iya. C6 menciptakan. Poinnya di mana? Menciptakan. Terus di mana argumen kritis? Oke, saya kira Bapak Ibu sudah pinter semua ini. Yang penting tahu kata kuncinya ya Bang. Oh iya. Kata kuncinya dipahami. Kalau nanti sampean kok terlalu lama membaca narasi, kok sampean akan kalah dengan waktu Bapak. Betul. Langsung di garis bawahi kata kuncinya ya Pak Badrus. Berarti ya. Nanti di soal nggak ada garis bawah Pak. Maksudnya dari kita sendiri. Dari kita sendiri gambarannya. Pokoknya dengan fokusnya ke pertanyaan. Terus soal nomor 2 itu C berapa? Tuh, kita coba lagi tengok soal untuk sama kita acak ya. Ini nomor 21. Ini C3 kesukaran rendah. 21 mana ini? 21 C3. 21 C3 kesukaran rendah. C3 yang mana Bapak? C. Menerapkan C. L. Tafsir berarti master. Apa? Kan materi tafsir. Menyajikan. Pak, yang A. Yang A Pak, yang menyajikan. Yang A Pak. Yang menyajikan ya beda Bu. Menerapkan Pak. Oke, kita baca. Yang menerapkan. C karena di situ soalnya ada PBL. Mengingat bagaimana strategi pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan untuk membuat materi tafsir lebih relevan. Oh iya, C. Dan rendah. C. Yang mana? C. Menggunakan PBL dan menghubungkan tafsir. Jadi mempraktekkan itu, Anda lihat variabelnya di sini Bapak Ibu. PBL. Ini yang digunakan metodenya apa? Ceramah salah.
hanya menyajikan materi salah. Ini membatasi pembahasan hanya pada tafsir salah. Mengabaikan peran mahasiswa salah. Yang benar adalah menggunakan PBL dengan tafsir dengan isu-isu dan seterusnya. Kedua yang bukan. Yang orang beneran kan apa? Orang apa Jepang pondok pengajaran Jepang ada berisik. Nurul salah. Bu Nurul jangan ngomong. Ya. Rata-rata namanya Nurul memang berisik Pak. Berisik ya Pak. Assalamualaikum. Nurul siapa? Keluar Nurul. Oh, Bu Nurul yang mana ini ya? Banyak sekali. Oh, Bu Nurul Nikmah. Oh, iya betul ini Pak. Maaf Pak, tadi saya agak telat dikit karena tadi ada acara dulu. Ini apa ya? Saya belum tahu masuk di kelompok mana kayak Pak. Ya memang begitu, ibu-ibu itu rata-rata bingung, habis bingung nyari kepastian dan pembenaran. Mohon maaf Pak ya. Lurus lagi nih kayaknya. Ya. Kita lanjutkan. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Maklumi aja kodratnya. Ya, maklum. Ya. Ya Pak, Pak. Ya. Izin Pak, jawabnya di chat aja. Nanti akan saya share Bapak Ibu untuk jenengan latihan. Ya. Nanti setelah latihan, nanti hari Minggu kita kasih kuncinya supaya Bapak Ibu nanti tahu, wah saya ini 35 soal salah berapa. Kalau soal kok salah semua nanti. Iya Pak. Nanti Bapak Ibu harus belajar lagi. Terus kita aja lagi nomor berapa kira-kira? 30 ya? Nggih, Nomor 30. Oktober. Ribon? Nomor 10. Nomor 10. Wah, nomor 10 hari lahir saya nih, nomor 10. Selamat ulang tahun Pak Bro. 10 Oktober. Susah berarti itu soalnya. Ya. Baik, nomor 10. Kita lihat taksonomi belumnya. C3. Tingkat kesukaran rendah. Ini nomor 10. Kita lihat nomor 10. Ini biasanya kalau C3 itu rata-rata begini. Ya Pak. Materi. Nurul dimatikan dulu nggih. Oke. Ini yang mana yang betul? Kita lihat alur materi ajar manakah yang paling sesuai dengan narasi di atas agar mahasiswa dapat menentukan pelaksanaan tujuan pembelajaran fikih kontemporer sesuai karakteristik tadi. Yang mana? B. Yang B, Pak. Yang B, Pak. B. Saya jadi enak nih kalau gurunya pinter-pinter begini nih. Kelihatan 100% lulus ini. Yang dia. Amin. Ini kalau yang anak 40 tahun ke bawah, insya Allah ini biasanya kalau materi menyajikan video dulu, diskusi tentang kasus, refleksi, terus menyimpulkan hasil diskusi, ya, model PBL lah begitu. Oke. Terus mau nomor berapa lagi? Ini 10. 30 Pak. Lanjut, kalau kita mengacu pada kisi-kisi, itu kita cara melihat soalnya itu bagaimana, Ustaz? Karena nanti kan kita nggak mungkin melihat kisi-kisi. Kalau kita tapi secara umum begini Pak. Secara umum begini Pak. Secara umum begini. Pokoknya untuk soal kita lihat ini tidak soalnya mungkin. Bagaimana dan jawabannya bagaimana. Ya, sebentar saya jawab dulu Pak Roy Datul. Sebentar ya, saya jawab dulu. Intinya untuk soal PJK ini dia standarnya minimal C3 sampai C6. Tidak mungkin dia minta jawaban itu menyebutkan, itu tidak mungkin. Menghafal itu tidak mungkin, memahami itu tidak mungkin. Jadi minimal C3 sampai C6. Makanya Bapak Ibu nanti fokus ke pertanyaannya saja. Fokus ke pertanyaannya saja. Ini masuk pertanyaan yang C3, C4, C5 atau C6. Gitu nggih? Nah, saya tak screenshot. Berarti ini kata kuncinya direfleksi ya Pak? Menyajikan. Kata kuncinya di pertanyaannya Bapak. Refleksi.
Rupanya jam anak jamnya ora bedana. Iya. Nopo iki? Itu pasti Ibu Nurul, Pak. Nurul lagi. Aduh. Ono jame Bu, tenang. Nah, ini ngobrol dewek ya. Ini rata-rata yang begini-begini itu lagi belajar ini. Oke. Selanjutnya G. Ya. Nomor berapa lagi, Pak? Saya share nih. 15. Loh, kok maju mundur cantik. Biasanya yang nomor ganjil mantan surat apa? Nomor 15. Nomor 15. Oke, ini nomor 15. Berdasarkan naris di atas, alasan yang paling tepat mengapa Islam sebagai agama moderat atau wasatiyah perlu diajarkan dalam konteks pembelajaran moderasi beragama. Yang mana ini? B. Nomor 15. B, Pak. B ya. Yang B, Pak. Pinter kok. Langsung soal terakhir. 25, Pak. Oh, 25. Iya. 25, oke. Ini pertanyaannya. Bagaimana penerapan pendekatan belajar yang relevan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pendidikan nilai, karakter, menciptakan lingkungan belajar yang progresif yang mendukung pembentukan karakter unggul serta daya saing mereka. Yang mana ini? D. Pak. Pinter pokoknya. B. Langsung terakhir ya. Ini. Coba 35. Bagaimana seorang guru dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam penggunaan AI untuk pembelajaran yang bermakna dan menemukan solusi dengan tepat sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar didik Gen Z dan Gen Alpha. Mana? Soal yang berkaitan dengan asesmen, Pak. Soal yang berkaitan dengan asesmen panjang ya. Aduh, ini. Bagaimana mahasiswa dapat tinggalnya oleh Nih, bagaimana mahasiswa dapat mengidentifikasi praktik baik dalam evaluasi pembelajaran yang berkualitas secara berkelanjutan? Jelaskan dengan menggunakan pendekatan yang menggabungkan konten, pedagogik, dan teknologi. C ya. C betul Pak, iya C. Berdasarkan berbagai model menggabungkan itu Pak. sinonimnya mengintegrasikan, menggabungkan, menyatukan gitu. Kata kuncinya di situ. Saya kira ini sudah sangat jelas semuanya. Bapak Ibu bisa menjawab dengan spontan. Nanti tinggal mentalnya saja waktu di depan laptop waktu ujian lah. Ini yang penting ini. Waktu begini kan masih santai, tidak melihat waktu berjalan, jadi masih itu ya. Saya kira sudah jelas. Ini nanti akan saya share dulu di chat supaya Bapak Ibu bisa berlatih. Berarti nanti kameranya yang di belakang satu, terus satu yang dari laptop ya Pak? Iya. Kameranya dari HP, satu dari belakang gitu. J. Pas UP, J. dari samping dipasangnya. Ya. Biasanya dari belakang Pak, kita mengawasi. Kemarin tuh selain yang tidak ikut ujian itu dinyatakan tidak lulus, ada kasus lagi yang curang. Semuanya Pak Muhammad Irfan ini punya saudara yang mirip mukanya. Nah, Pak Muhammad Irfan itu minta saudaranya yang sudah lulus PPG untuk ujian. Ketahuan ya Pak? Iya, ketahuan. Terus ada juga yang waktu ujian buka tab lain Pak, itu kedeteksi. Oh iya. Ya, nyari jawaban di ChatGPT. Nah, itu sudah pasti. Pokoknya kalau Anda curang, sudah dipastikan Anda tidak lulus.
Kalau Anda nggak ikut ujian, sudah dipastikan Anda tidak lulus. 2 kasus itu yang beberapa tahun PPG ini yang menyebabkan mahasiswa atau peserta tidak lulus. 2 kasus itu. Jadi tidak ikut ujian dengan berbagai kendalanya, entah mati listrik, entah laptopnya tadi mati kamera, macam-macam itu. Itu nggih? Pak, tanya Pak. Iya, monggo. Bagus, mau nanya Pak. Pak saya Pak. Satu-satu. Ini saya sambil share filenya. Ya, kalau untuk apa yang tadi berkaitan UP yang tadi ditanyakan itu Bapak yang sebelumnya itu aplikasi yang dipakai itu nanti aplikasinya di-share juga kah Pak? Boleh dikasih tahu nggak Pak aplikasinya Pak? Aplikasinya nanti yang panitia nasional Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus masuk grup untuk install aplikasi macam-macam itu, nanti ada panitianya sendiri. Makanya saya sarankan tadi Bapak Ibu untuk on-kan WA-nya, tidak boleh tidak on. Jadi harus on terus. 1 bulan ini pasang wifi gitu ya. Bentar, ini yang PAI saya share dulu. Yang sudah terkirim baru yang GKRA sama GKMI. Kok nggak bisa ya? Yang PAI nggak bisa ya? Yang BAI tidak bisa di-share. Ya nanti lewat WA saja nggak apa-apa. Ya, Tanya Pak Terus. share WA ya. Monggo kalau ada yang tanya. Saya Boleh Pak. Saya Iya, filenya masih terbuka, betul itu. Betul. Pak, mohon maaf, saya mau bertanya, apakah disediakan aplikasi untuk ujian khusus laptop MacBook Pro? Kebetulan saya menggunakan MacBook, Pak. MacBook nggak boleh. Setahu saya yang tahun kemarin itu MacBook masih bisa, Windows masih bisa, yang tidak bisa Chromebook, Bu. Chromebook. Ya, yang tidak bisa Chromebook yang tahun kemarin itu. Kalau MacBook masih oke. Gitu ya. Jelas ya, Pak. jadi ya. Pendaftar itu Pak, kan ada KTP disiapkan sama foto, sama dengan fakta integritas. Yang fakta integritas itu ada contohnya nggak Pak? Atau lewat LMS itu? Untuk fakta integritas nanti akan diinformasikan oleh admin PPG itu untuk yang diupload di sistem UKIN. Kalau yang untuk daftar ujian tahap 2 oleh peserta PPG itu nanti satu pas foto 4x6 tadi sesuai foto yang waktu dilapor diri ya. Banyak sekali terutama ibu-ibu ini sudah benar karena temennya pakai dasi dia bingung sendiri, Pak, saya itu nggak pakai dasi itu boleh nggak? Padahal sudah ada pilihan pakai dasi boleh nggak, pakai dasi boleh. Ya nggak boleh itu nggak pakai kerudung, apalagi nggak pakai baju itu nggak boleh. Iya, Bapak Ibu lah. Pokoknya nanti sesuaikan. Contoh waktu dilapor diri itu kan sudah ada itu. Perempuan ada 2 pilihan, laki-laki nggak ada pilihan. Balik itu ya Pak. Ya, terutama yang fotonya pakai kacamata, nggak boleh pakai kacamata ya Bapak Ibu. Pak izin Pak bertanya. Semisal kita lagi mengerjakan soal, tiba-tiba keluar atau off laptopnya atau ininya komputernya padam gitu, dilanjut lagi bisa atau tidak Pak ya kira-kira? Ya nggak bisa Pak. Keluar ya sudah, wassalam begitu. Waalaikumsalam. Iya makanya saya tadi terutama yang sering mati lampunya itu tolong koordinasi dengan Pemda Pemkot untuk nyewa genset supaya listriknya nggak mati. Itu ya? Nggak bisa ada lanjutan berarti ya Pak ya? Ya nggak bisa. Tapi jawaban tersimpan ya Pak. Jawaban sudah tersimpan, aman. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mohon maaf Pak,
Pak, masalah listrik tadi Pak, mohon maaf. Nah, ini kan Pak, kalau seandainya dari listrik dari PLN kemudian mati, kami tinggal di hotel Pak, kan nggak otomatis genset hotel itu langsung hidup Pak. Jadi sempat terputus lah seperti itu jaringannya. Apakah bisa lanjut Pak nanti atau gimana Pak? Ya biasanya kalau masih di waktu yang sama masih bisa Pak. Tapi kalau nanti 3 jam kemudian ya sudah jadwal ujiannya. Oh iya Pak, baik Pak. Di waktu yang sama, semua Anda waktu ujian itu jam 8 sampai setengah 10. Jadi Bapak Ibu nanti kalau itu masih bisa nyala lagi, masih bisa. Tapi kalau tidak ya, nah, pastikan semuanya dikerjakan, terus studi kasusnya diisi, insya Allah aman loh Ibu. Ya, jadi kalau kasih, Pak. Pak, kalau tiba-tiba bisa masuk lagi ya Pak di jam yang sama. Yang penting di jam yang sama. Oke. Pak Badrus, punten Pak, mau nanya juga ini Pak. Izin. Betul. Iya. Pak punten Pak. Ini mau tanya terkait dengan pembagian kelompok tadi Pak. Ini di grup cuma ada pembagian kelompok yang ketiga saja ini ya yang tak lihat. Kelompok yang lain ada kemana nih Pak? Maksudnya gimana Pak? Kelompoknya maksudnya untuk kelompoknya kemarin seperti untuk apa namanya? Kemarin sudah beda lagi. Kemarin hanya untuk awalan saja Pak. Untuk awalan saja. Berarti cuma untuk hari itu saja. Untuk hari ini nanti untuk hari ini beda lagi. Oh hari ini beda lagi. Hanya 4 kelompok Pak. Jadi 4 kelompok. Besok juga 4 kelompok begitu. Oh gini. Berarti besok sama dengan hari ini. Iya. Di plotting hari ini Pak nggih, yang sampai tanggal 5 nggih Pak. Ya. Paham nggih? Oh nggih. Ya Pak. Jangan bingung-bingung. Ini karena kami terkendala sewa Zoom Pak. Zoomnya itu yang 5.000, 3.000 nggak ada. Oh nggih. Oke. Terima kasih Pak Badrus. Seandainya kan kula napa tempatnya dekat jalan raya Pak. Kalau untuk ujian itu mungkin mengganggu mboten Pak? Suara-suara niku. Ya, tergantung jenengan toh. Kalau ruangannya pakai peredam kayak rumah saya nggak masalah. Pinggir jalan provinsi juga. Tapi kalau tidak ya cari tempat yang aman ya. Jangan Pak Didi punya pikiran wah yang peredam itu nanti di karaoke, wah nanti di tempat karaoke ujian. Jadi pastikan kira-kira suaranya mengganggu atau tidak begitu. Karena ini nanti yang dipantau itu adalah gerak-gerik Bapak Didik nanti, baik dari kamera maupun dari kamera laptop maupun dari kamera HP yang belakang itu. Gitu ya? Oke Pak, siap. Ini kelihatannya saya lihat Pak Didi walaupun katanya tadi bilang dekat jalan aman ini, suaranya nggak masuk. Mohon maaf Pak, berarti nanti tesnya ya pakai laptop ya pakai HP gitu? Iya, itu untuk kamera pengawasan. Itu ya, berarti harus on kedua-duanya. Jadi kamera HP harus oke, kamera laptop harus on. Kameranya nanti lewat Zoom atau gimana Pak? Kenapa ini? Pak, jangan sampai ketinggalan pesawat Pak. Ya saya jam 10 nanti OTW. Bapak, lanjut materi Pak. Lanjut materi. Oke, ini ya sudah ya, jelas ya. Saya lanjutkan. Lanjut materi. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Oke, satu lagi. Pak, maaf. Satu lagi. Abad terus. Non, satu lagi monggo. Kalau pakai ya, saya bisa Pak ya Pak? Apa terus? Non, pribon. Kalau pakai tab bisa nggak ya? Harus pakai laptop ya Pak? Pakai tab. Yang penting proper tabnya Bu. Kalau tabnya sudah sering memori dulu ya nanti malah problem nanti. Mohon izin Pak, kalau HP-nya tidak memadai untuk menyalakan yang bertanya. Satu-satu Bapak Ibu. Halo Pak. Ya. Kalau misalnya HP saya pernah dicoba untuk on cam di aplikasi
LMS itu buka topik gitu tapi kameranya tidak menyala, itu gimana solusinya Pak? Berarti Kalau kan di LMS banyak yang bermasalah Bu. Yang penting kamera Anda untuk foto jenengan bisa ya, itu biasanya untuk ngerekam bisa, itu bisa Bu. Itu ya. LMS itu memang tidak diperuntukkan untuk HP, tapi untuk tablet sama laptop begitu. Jadi kalau pakai HP akan banyak errornya. Gitu ya. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita masuk ke studi kasus. Kemarin sudah disampaikan terkait dengan studi kasus itu ada 4 tema. 1 tentang pengembangan media pembelajaran. Bapak Ibu nanti bikin 4 paragraf. 4 paragraf itu apa saja yang dijadikan pokok pikirannya. Yang pertama adalah masalah yang pernah dihadapi. Nih, masalah yang pernah dihadapi. Bapak Ibu saya yakin banyak masalah. Nah, tapi ini fokusnya adalah terkait dengan pengembangan media pembelajaran. Jangan masalah rumah tangganya ditulis di sini. Nah, kemarin ada masalah rumah tangga ditulis di sini. Terus bagaimana menangani atau mencari solusinya. Nah, ini. Terus paragraf yang ketiga isinya ini keberhasilan solusi. Paragraf keempat isinya hikmah yang diambil atau manfaat. Sudah paham Bapak Ibu? Ya, itu untuk penggambaran sama. Jadi semua paragraf sama. Semua tema, setiap paragraf menggambarkan 4 ini. Itu nanti 300 karakter Pak. Pripun? Itu nanti 300 karakter kata. 300 kata untuk 4 paragraf Bapak, bukan 1 paragraf untuk 300 kata. Nanti kalau 300 kata per paragraf nanti jadikan bikin makalah nanti malah. Nah, makanya ini penting untuk membiasakan ngetik. Ingat, membiasakan ngetik. Bu Rina sudah ngantuk-ngantuk ini. Tadi ritual malam Sabtu ini kelihatannya sudah ngantuk-ngantuk ini. Oke, kami lanjutkan. Bertanya. Monggo. Itu bentuk, ya. Itu nanti ngetiknya bentuk fontnya bebas ya Pak, untuk hurufnya. Apa harus Time New Roman atau Arial gitu enggak? Bebas bentuk, Pak. Yang penting tidak bahasa Arab Pak, nanti sistemnya bingung. Bebas, Ya. Maksudnya bebas itu yang biasa dipakai, Time New Roman, Kolibri, Arial itu maksudnya bebas itu yang biasa dipakai. Nanti kalau ngetiknya Arabik tradisional sampean malah bingung nanti mencet huruf apa keluarnya huruf hijaiyah nanti. Gitu ya. Jadi ada 4 tema Bapak Ibu. Ini share-nya kelihatan ya? Iya kelihatan. Ada 4 tema. 1 pengembangan media pembelajaran. Yang kedua pengembangan LKPD. Sama ini paragrafnya harus menggambarkan 4 hal ini. Masalah yang pernah dihadapi, bagaimana cara menanganinya, keberhasilan solusinya, sama hikmah yang diambil. Masalah ketiga pengembangan strategi pembelajaran, sama tahapannya. Terus penilaian pembelajaran. Bapak Ibu semua nanti ini tidak milih. Ingat, tidak milih, diacak. Nanti Bapak Mujianto bisa dapat penilaian pembelajaran. Bu Rina bisa dapat strategi. Jadi 4-4-nya harus belajar. Dasar dari semuanya ini adalah ngetik cepat. Kira-kira setengah jam itu bisa ngetik cepat enggak? 300-500 kata 4 paragraf ini. Kira-kira gitu. Kalau belum, mulai sekarang belajar, mumpung masih ada waktu. Nah, Pak Muhammad Solikin ini yang guyu dewe iki ngetik 11 jari bingung. Iya, takutnya tadi malam dimarahin istrinya, jadi ketawa-ketawa sendiri nih. Belum dapat kata itu. Selanjutnya, ini ya penilaian pembelajaran. Kita simak contohnya. Ini saya bikinkan contoh yang sederhana. Studi kasusnya Bapak Ibu. Nih, kita kelihatan nggih? Apa kurang besar? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak.
Kurang besar, Pak. Kurang besar, Pak. Boleh di slideshow. Besar Boleh di Pak. slideshow, Pak. Mungkin nanti bisa di-share saja untuk pembelajaran mandiri kita dan kita bahas untuk di minggu. Nanti sudah semuanya di-share aja Kak, biar buat belajar contohnya. Mungkin seperti itu. Sabar, kita bahas bareng-bareng. Dan Jadi nanti akan saya share supaya Bapak Ibu semua latihan ya. Ngantar ke Jakarta soalnya. Oh iya, ini selalu diingatkan ke Jakarta terus ini. Siap. Nanti kan berkaitan dengan nasib kami semua ini Pak. Oh iya. Kedatangan juga ke Jakarta. Kurang besar dikit Pak. Pak Nur Muhammad Di slideshow aja, Pak Badrus. Ya, sudah saya share kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ampun Pak. Kurang besar, Pak. Aman. Lanjutkan Pak. Kelihatan, sudah saya perbesar nih. Oke, Pak. Oke. Ini contohnya pengembangan media pembelajaran yang PAI. Monggo, subjek kalimatnya mau pakai kami atau saya atau aku. Yang penting bukan lo and gue. Ada Bu Dewi. Iya. Kami sebagai guru PAI mengalami kesulitan dalam membuat siswa aktif mengikuti pembelajaran. Ketika materi apa, monggo. Kan guru beda-beda ya. Siswa terlalu pasif, kurang termotivasi dan hanya mendengarkan penjelasan tanpa interaksi. Selain itu, media pembelajaran yang kami gunakan masih sebatas teks dan ceramah, sehingga tidak menarik bagi siswa yang terbiasa dengan teknologi digital. Ini masalah yang pernah dihadapi guru. Saya yakin semua guru mengalami ini. Terus yang kedua, bagaimana menangani mencari solusinya? Paragrafnya ini, kami sebagai guru PAI kemudian mencoba mencari solusi dengan mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint yang dipadukan dengan video animasi dan kuis online. Monggo pakai aplikasi apa? Quizizz atau Kahoot? Kalau biasanya saya dulu pakai Quizizz, bisa pakai Kahoot. Sebelum itu kami mempelajari cara membuat media interaktif melalui pelatihan media pembelajaran dan menggali referensi dari modul PAI berbasis digital. Media tersebut kami rancang agar siswa dapat satu, melihat penjelasan materi melalui gambar dan animasi, menonton potongan video yang relevan, misalnya sejarah turunnya kitab-kitab Allah, terus berpartisipasi langsung melalui kuis berbasis game yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Ini cara menangani solusinya ini. Terus keberhasilannya gimana? Ini, setelah diterapkan, media pembelajaran interaktif tersebut berhasil meningkatkan partisipasi dan antusiasme siswa. Siswa lebih aktif bertanya, memberikan jawaban, dan merasa tertantang saat mengikuti kuis online. Hasil evaluasi formatif juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi dibandingkan sebelumnya ketika kami hanya menggunakan metode ceramah dan papan tulis. Hikmahnya ini, hikmah. Dari pengalaman ini, kami menyadari bahwa pemanfaatan media berbasis teknologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di era digital. Kami harus terus berinovasi dan terbuka terhadap perkembangan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan karakter siswa generasi sekarang. Ini Bapak Ibu paling ajar untuk yang generasi Z dan Alpha. Generasi Alpha ini kira-kira usianya 15 tahun ini, SMP. Penggunaan media interaktif bukan hanya membuat siswa senang, tapi juga menumbuhkan sikap religius dan nilai-nilai akhlak secara lebih kontekstual karena disajikan dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka. Itu ya Bapak Ibu, jelas ya? Jadi studi kasus Bapak Ibu harus membuat 4 paragraf. 1, 2, 3, 4. Paragraf pertama, curhat masalah yang pernah dihadapi. Jangan curhat masalah dengan anak mertua. Yang kedua, bagaimana cara menanganinya atau mencari solusinya, seperti ini. Yang ketiga, keberhasilan solusinya bagaimana, seperti ini. Terus manfaatnya seperti apa, seperti ini. Jelas nggih? Ini contohnya berapa kata Pak? Minimal 300 ya. Ini nggak sampai 300 Pak. Dengan nanti cari yang 300. Ada yang 300, ada yang cuma 260 gitu. Dan ini kurang lebih seperti penelitian tindakan kelas ya Pak? Waduh, ya enggak Pak, itu kejauhan. Ini cuma 4 paragraf saja. 4 paragraf itu 300 sampai 500 kata.
bukan penelitian, Pak. Ini pengganti portofolio kalau di format lama. Ini disamakan dengan yang apa namanya pendidikan 300 kata boleh nggak Pak? Ribon bisa lebih dari 300 apa nilainya lebih bagus. Range-nya 300 sampai 500 kata. 4 paragraf itu range-nya 300 sampai 500. Waktu ngetik tuh nanti kelihatan nggak? 30 menit Bapak Ibu. Nah, 30 menit waktu ngetiknya. Iya, waktu ngetik tuh kelihatan nggak? Kata yang sudah kita ketik tuh berapa ratus kata gitu nggak? Atau yang enggak, no Bu, itu kan di sistem. Makanya Ibu sekarang latihan. Ini ngetiknya di Word, bikin paragraf. Kalau di Word itu otomatis katanya terhitung. Pokoknya intinya jenengan latihan 30 menit itu ngetik 300 sampai 500 kata. Setiap pokok paragraf pertama pokoknya adalah masalah yang pernah dihadapi. Paragraf kedua pokok pikirannya adalah cara mengatasi masalahnya. Paragraf ketiga keberhasilan mengatasi masalahnya. Paragraf keempat manfaatnya. Itu ya. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu pakai timer 30 menit ketik itu. Berarti itu soalnya cuma uraian satu menit. Tolong ditambahi diulang ininya temanya tadi ada beberapa yang kurang. Tema ini mana? Ini temanya di atas itu. Pengembangan media pembelajaran. Temanya sudah ada di atas itu. Saya buatkan contoh 4-4-nya sekalian, Pak, biar jenengan paham semua. Karena ini nanti diacak, tidak ada Bapak tidak memilih 4 dari satu dari 4 tema itu enggak, tapi diacak. Jadi Bapak harus siap semua. Ini yang LKPD ya, contoh yang LKPD. Lanjut Pak. Ya. Seorang guru PAI di kelas 9 mengalami kendala ketika menyampaikan materi. Nah, dan seterusnya. Bagaimana menanganinya? Guru mencari solusi dengan mengembangkan LKPD berbasis kontekstual. Keberhasilan solusinya ini, setelah LKPD digunakan siswa menjadi lebih antusias. Mereka menghitung dengan tepat, berdiskusi dengan aktif, menunjukkan sikap empati terhadap sama. Hasil penilaiannya seperti apa? Aspek pengetahuan meningkat, keterampilan meningkat, sikap sosialnya meningkat dibanding sebelumnya hanya fokus hafalan. Hikmahnya apa? Guru menyadari LKPD yang dirancang dengan baik dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dan seterusnya. Ini contoh yang LKPD. Kemarin beberapa mahasiswa yang saya telepon itu banyak yang dapat LKPD ini. Terus yang pengembangan strategi pembelajaran PAI ini juga sudah saya siapkan. Terus yang penilaian, evaluasi juga sudah saya siapkan. Saya akan share semuanya kepada Bapak Ibu untuk nanti bisa belajar mandiri. Silahkan siapkan timer 30 menit ngetik di Word. Saya kirim dulu. Oke. Sudah nggih? Bedah kisi soal 35 PCK sudah, saya kirim semuanya, materi sudah, sekarang tinggal absen, saya kirim. Itu nanti dikirimnya lewat mana Pak nggih? Terus ini sudah saya kirim di chat Bu, bisa di download. Oh coba. Mohon izin Pak Badrus. Jadi monggo Pak Irsyad. Untuk mengurai suasana, apakah berkenan saya membuatkan puisi untuk Sivitas Akademia UIN Salatiga dan bagi peserta PPG? Oke, speakingnya Pak Irsyad. Siap. Saya pin ini, saya pin. Terima kasih Pak Irsyad on. Keren. On dulu. Pakai baju atau pakai kaos ini? Pakai batik Pak saya Pak. Oke, on dulu. Siap. Sekedar biar nggak sepaneng. Nah, itu Pak, biar nggak sepaneng dan pertanyaannya mudah terurai dan mudah kita jelaskan secara bersama-sama. Ya, oke. Mana visinya? Untukmu Lentera Bangsa di UIN Salatiga.
Cakep. Gerbang kampus harapan. Win Salatiga tercinta. Kau langkahkan Puisi Bapak Ibu bukan pantun. dengan niat yang tertata. Bukan lagi langkah pemula yang ragu meniti asa, melainkan sang guru yang kembali menempa jiwa. Tinggalkan sejenak papan tulis riuh canda di kelas. Kau tukar dengan malam larut yang tak kenal batas. Diktat tebal jadi sahabat, laptop menyala hingga pagi. Inilah perjuangan suci demi sebuah dedikasi. Tahun 2025 semangatmu membara, mengalahkan lelah dan rindu yang seringkali menyiksa. Tiap tetes keringatmu adalah doa mengakasa untuk menjadi pendidik profesional, cahaya bagi Indonesia. Ini adalah untaian cinta, cinta yang membawamu kembali ke ruang kuliah ini. Bukan cinta biasa, tapi cinta pada Ibu Pertiwi. Cinta pada amanah ibunda, mencerdaskan anak bangsa. Cinta pada ilmu yang tak lekang, warisan para mulia. Lihatlah di matamu, ada cinta untuk murid yang menanti. Wajah-wajah polos yang kelak kau suluh sepenuh hati. Win Salatiga menjadi saksi bisu betapa agung cintamu, mengabdi pada negeri lewat jalan Tuhan. Ini adalah getaran haru, terkadang di sudut senja, saat kampus mulai lengang, ada pada keluarga yang kau sayang. Air mata mungkin jatuh, bukan karena engkau lemah, namun karena haru, betapa berat amanah ini tercurah. Terbayang senyum anak di rumah, atau doa tulus orang tua, menjadi bahan bakar jiwa saat semangat nyari sirna. Tentang seorang guru yang berjuang dengan air mata dan cinta. Dan inilah syair romantis, inilah romansa paling hakiki. Wahai para pejuang, bercumbu dengan teori di antara tumpukan tugas yang datang. Dialog sunyi dengan para ahli lewat lembaran buku adalah kencan termanis bagi insan seperti itu. Romansa ini bukan tentang bunga atau kata-kata fana, tetapi tentang janji setia pada profesi yang mulia. Membangun peradaban dengan pena dan tutur kata, itulah kisah cinta yang terindah yang pernah ada. Maka tegakkanlah kepalamu. Sivitas Akademika Win Salatiga kebanggaan. Pejuang PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Namamu akan terukir bukan hanya pada sekedar ijazah dan profesi, tapi di hati setiap murid sebagai pahlawan. Pulanglah nanti sebagai pemenang, sebagai lentera sejati, dengan ilmu yang lebih mumpuni dan hati yang lebih suci. Win Salatiga melepas doa dan bangga. Selamat berjuang, wahai guru mulia, permata bangsa. Terima kasih Pak Badrus atas waktu yang diberikan. Mohon maaf. 100. Bagus sekali. Bila puisi ya. Kita lupa biasa. Pak, itu keren Pak. Lulus ini, lulus langsung lulus. Bisa di share itu. Bukan buat kita tutup.
Besok dibaca sampai sudah. Siapkan untuk pengumuman Pak Irsyad. Kalau lulus, kalau lulus ya dipersiapkan untuk pengumuman. Bandara keburu tutup Pak. Mantap. Panas sekarang ya. Ini filenya bisa di-download di chat Bapak Ibu. Baik, bisa isi absen juga. Di-download Pak. Harus ke bandara ini. Sudah di-download ya? Pun Pak. Daftar hadir jangan lupa diisi. Sudah Pak. Sama yang tadi latihan soal kisi-kisinya tadi juga di-download untuk Bapak Ibu berlatih. Jadi materi sudah lengkap semuanya, sudah saya upload semuanya. Monggo Bapak Ibu belajar, fokus. Yang kemarin banyak bermasalah adalah studi kasus karena ngetiknya tidak latihan, jadi grogi. Monggo Bapak Ibu nanti belajar 30 menit ngetik 300 kata. Contoh itu sudah saya share. Silahkan nanti ikuti, bisa ditambah lagi katanya mungkin tidak sampai 300. Ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu untuk belajar mandiri. Monggo kalau nanti mau bikin grup nggak apa-apa, ini di WA saya sudah dimasukkan grup soal PPG. Ini sudah berapa peserta ini ya? Maaf Pak, mau nanya. Oke. Buat aplikasinya di mana Pak? Di mana? Buat tryout aplikasinya di mana Pak? Buat aplikasi tryoutnya Pak? Nanti diinformasikan sama admin, Bu. Oh gitu. Ini Ya, sedang makasih, plotting jadwal. Insya Allah untuk tryout pertama itu kalau nggak salah Senin siang. Karena adminnya ikut saya ke Jakarta. Itu Oh, gitu. Iya Pak. Makasih Yang Pak. penting- Suhun Pak. Bu, yang penting tadi materi saya semuanya itu yang Word, yang PPT itu di-download semuanya dulu buat Oh, di download. latihan. Iya. 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 Habis itu nanti, Pak. nah ini kalau masih ada share contoh studi kasus Riani ini ya gimana tuh? Sudah saya share di PPT. Studi kasus sudah saya share itu di PPT slide 4 slide terakhir itu studi kasus. Pun Pak, tidak mohon Pak. Ya, iya, ya. Terus mesti paling Saya materi ada semua sudah. Ya, Terima kasih Bro. terima kasih. Terus. Selamat sampai tujuan Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak hati-hati di jalannya. Selalu Bapak terus. Hati di jalan. Baik Bapak terus. Sehat-sehat ya Pak. Maka